Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menerangkan jaringan komputer atau internet. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data dan aplikasi. Manfaat jaringan komputer. 1. Berbagi sumber daya. Jaringan komputer bisa digunakan untuk berbagi sumber daya, seperti printer, maupun sumber daya yang berupa data, file, dan program. 2. Reliabilitas tinggi. Dengan adanya jaringan komputer, reliabilitas menjadi meningkat. Apabila ada salah satu komputer rusak, dapat diakses dengan komputer lain. 3. Sarana komunikasi. Jaringan komputer lebih memudahkan untuk melakukan komunikasi tanpa jarak dan waktu. Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer terdiri dari 1. Personal Area Network atau PAN, menghubungkan perangkat dalam jarak sangat dekat, hanya beberapa meter saja. 2. Jaringan lokal atau Local Area Network atau LAN. LAN ini menghubungkan perangkat dalam cakupan wilayah kecil seperti gedung perkantoran. 3. Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini memiliki cakupan wilayah hingga 50 km. 4. Wide Area Network atau WAN. WAN ini memiliki cakupan lebih luas dari MAN, bahkan dapat menghubungkan perangkat atau device. Berdasarkan media transmisi, jaringan komputer dibagi menjadi 1. Jaringan berkabel atau wired network, menggunakan media kabel dalam menghubungkan tiap komputer dalam suatu jaringan. 2. Jaringan nirkabel atau tanpa kabel atau wireless network. Jaringan ini tidak menggunakan kabel sebagai alat penghubungnya, namun menggunakan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan fungsinya, jaringan komputer dibagi menjadi 1. Client server. Jaringan di mana satu komputer berfungsi sebagai server atau penerima dan komputer lainnya sebagai klien atau memberi pesan atau perintah. 2. Peer-to-peer. Jaringan komputer satu dengan lainnya secara bersama-sama bisa menjadi server atau klien. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 1. Topologi bus. Topologi bus ini menggunakan satu kabel atau backbone untuk menghubungkan komputer server dan klien. 2. Topologi ring. Topologi ring ini merupakan topologi di mana setiap perangkat dihubungkan sehingga membentuk lingkaran. 3. Topologi star. Topologi star menggunakan banyak kabel. Terdapat perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data. 4. Topologi tree. Generalisasi dari topologi bus. Media transmisi berupa kabel yang bercabang tanpa loop tertutup. Topologi tree selalu dimulai dari titik yang disebut head end. Satu atau beberapa kabel berasal dari head end. 5. Topologi mesh.
gabungan dari beberapa jenis topologi yang lain atau disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya digunakan pada jaringan yang tidak memiliki terlalu banyak node di dalamnya. Internet atau Interconnected Network adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. Manfaat Internet. Manfaat Internet yang pertama, Internet sebagai media pertukaran data. 2. Internet sebagai media komunikasi. 3. Internet sebagai media promosi. 4. Internet sebagai alat research and development. 5. Internet sebagai sarana hiburan. Layanan aplikasi internet. 1. WWW atau World Wide Web merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. 2. FTP atau File Transfer Protocol merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan para pengguna komputer dapat menyalin atau memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung dengan internet. 3. Email atau electronic mail adalah fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat yang ditransmisikan secara elektronik. 4. Newsgroup adalah fasilitas layanan internet yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berdiskusi membahas suatu topik dalam sebuah forum. 5. Telnet atau Telecommunication Network. Dengan telnet, seorang administrator dapat melakukan install program, menghapus program, mereparasi kerusakan perangkat lunak, mencari dan mengambil informasi yang dibutuhkan tanpa harus langsung berhadapan dengan komputer target. 6. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. 7. Instant Messaging atau IM memiliki kemiripan dengan email dalam beberapa hal, seperti saling mengirim pesan. IM memungkinkan dua orang untuk melakukan komunikasi secara online dalam waktu bersamaan. 8. Bulletin Board Service atau BBS adalah suatu pusat pesan elektronik yang menyajikan minat spesifik dari suatu grup. 9. Internet fax merupakan layanan yang dapat digunakan untuk mengirim fax yang biasa dilakukan melalui mesin faksimil. Anak-anak, ini ada tugas dari Pak Guru. Kalian jawab, kalian kirim ke email Pak Guru. Jawaban Pak Guru terima paling lambat 1 minggu setelah tugas Pak Guru berikan. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.